Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak peserta Geladian Pimpinan Satuan Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya adalah Ketua Bidang Penelitian dan Evaluasi di Dewan Kerja Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan membantu kakak-kakak semua atau memberikan materi dan berdiskusi perihal tentang materi public speaking. Mungkin bagi kakak-kakak, public speaking ini adalah hal yang sudah lumrah dan sudah familiar. Mari kita bahas bersama-sama apa itu public speaking. Secara pengertian kakak-kakak, public speaking ini adalah bagaimana kita berbicara di depan banyak orang. Itu pengertian secara sederhananya. Dan secara luas, ini bisa diartikan adalah kegiatan penyampaian pesan berupa ide, gagasan, secara oral dan lisan. Dan juga bentuk komunikasi di mana seorang pembicara menghadapi pendengar dengan jumlah relatif besar. Dan pembicara yang relatif kontinu. Seperti itu kakak-kakak. Jadi jelas ya bagaimana public speaking ini oleh kakak-kakak bisa diartikan. Jadi public speaking ini satu orang dihadapkan dengan banyak orang di ruang publik itu berbicara atau bercerita, memberikan ide, gagasan atau menceritakan apa yang dia alami atau setelah dia yang dilakukan. Selanjutnya kakak-kakak, apa sih tujuan public speaking ini ya? Tujuan public speaking ini ada beberapa versi, tapi menurut versi saya itu adalah bagaimana menyampaikan informasi. Apa yang disampaikan, jangan sampai ketika kita berbicara di depan banyak orang itu tidak menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat. Jadi harus ada topik dulu nih, apa yang akan disampaikan. Yang selanjutnya menghibur audiens. Kenapa menghibur audiens? Karena public speaking ini bisa biasanya ada komika-komika atau ya stand up comedy. Nah makanya public speaking juga bisa sebagai sarana untuk menghibur. Nah selanjutnya mempengaruhi audiens. Ya. Yang selanjutnya teman-teman, ada manfaat dari public speaking. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya yang pertama itu mengurangi ketidaktahuan. Yang tadinya kita tidak tahu bagaimana kita berbicara di depan banyak orang tuh jadi tahu. Harus ada intonasi yang jelas, kita harus tegas, bagaimana kita berbicara tidak bertele-tele. Ini manfaat dari public speaking. Yang kedua, mengurangi tekanan. Karena biasanya banyak orang yang public speaking ini permasalahannya hanya satu, demam panggung. Ya, ini menjadi permasalahan. Nah, makanya dengan public speaking kita dilatih sering sekali berbicara dengan banyak orang, terus kita banyak berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, ini akan menimbulkan tekanan kita terhadap public speaking kita itu akan lancar. Jadi demam panggungnya itu akan berkurang. Yang ketiga, memperbaiki hubungan, terus memahami permasalahan dan menyelesaikan masalah. Karena dengan apapun, kalau kata bahasa Sunda, hade goreng kubasa. Hade goreng kubasa. Nah ini hal-hal yang memang bisa kita simpulkan bahwasanya kita dengan public speaking bagus bisa menjelaskan permasalahan dan menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, ada beberapa faktor teman-teman bagaimana si orang itu bisa terbentuk sifat speakernya atau bagaimana dia mengetahui sifat speakernya. Yang pertama dari faktor dari lahir, bakat. Karena seseorang itu dari lahir pasti mempunyai bakatnya masing-masing. Ada yang mempunyai bakat melukis, bernyanyi. Nah ini bakat public speaking pun sama. Ada yang sudah dari lahir dan ada juga yang memang secara dari lahir belum menguasai atau belum mempunyai bakat public speaking. Yang kedua itu ada secara lingkungan. Karena pada dasarnya lingkungan ini selalu mempengaruhi dan berdampak besar kepada kehidupan.
Ketika kita lingkungannya orang-orang yang memang selalu berdiskusi, selalu berbicara, beradu pendapat, beradu argumen, seperti kita-kita yang aktif di organisasi, ini akan dituntut bisa berpublic speaking secara kehidupan seperti itu. Jadi lingkungan ini sangat mempengaruhi dan termasuk ke dalam faktor-faktor terbentuknya seorang speaker ini. Yang selanjutnya adalah latihan. Karena pada dasarnya ketika kita melatih diri kita, kita itu akan bisa. Karena bisa itu karena terbiasa. Ketika kita sudah sering beradu argumen di dalam organisasi, di ambalan teman-teman atau di satuan teman-teman, teman-teman akan secara otomatis bisa public speaking. Gitu teman-teman ya. Jadi ada 3 unsur bagaimana seseorang ini akan terbentuk ya. Ada beberapa faktor, itu ada dari lahir atau bakat dari lahir, selanjutnya ada lingkungan, dan ada latihan. Oke kakak-kakak, selanjutnya kenapa pramuka harus menguasai public speaking? Apakah penting? Apakah urgent atau tidak anak-anak pramuka ini menguasai atau mempunyai bakat public speaking? Tentu sangat urgensi dan harus. Kenapa? Karena banyak orang sukses berawal dari good speaker. Ya. Karena kita ketika ingin menjadi seorang pemimpin, kakak-kakak, kita harus bisa berkomunikasi dengan orang banyak. Menjadi public figure, kita harus bisa menata bahasa kita dengan baik. Harus bisa sambutan. Nah ini hal-hal yang memang harus dilakukan oleh anak-anak pramuka. Karena pada dasarnya kita sebagai pramuka itu harus bisa membawa perubahan. Nah, makanya dari good speaker ini berawalnya. Semoga saja ketika kita sekarang berdinamika di organisasi, di ambalan, di satuannya kakak-kakak yang berada di wilayah kakak-kakak kelak menjadi orang sukses dari good speaker ini. Oke, selanjutnya ada alasan selanjutnya itu tuntunan zaman kakak-kakak. Karena mau tidak mau kita sekarang sudah dalam konteks zaman teknologi. Dan di teknologi ini bagaimana kita bisa bebas mengekspresikan diri. Kita ada aplikasi yang namanya Instagram, ada Facebook, ada apalagi, ada TikTok mungkin ya, ada aplikasi-aplikasi yang menontonkan visual. Di situ kita bisa mengekspresikan diri kita, kakak-kakak, untuk menjadi content creator. Dan content creator ini sudah menjadi rahasia umum, pasti akan mendapatkan benefit yang lebih secara finansial ataupun kreativitas. Makanya seorang pramuka harus aktif di media sosial itu kunci salah satunya apa? Public speaking. Bagaimana kita bisa mengekspresikan diri kita lewat public speaking. Makanya alasan selanjutnya kenapa sih urgensi sekali public speaking ini bagi anak-anak pramuka, yaitu itu. Kita sudah ada dalam zaman yang modern dan bagaimana kita dituntut untuk bisa hidup di zaman yang modern ini. Oke, selanjutnya tuntutan profesi. Ini biasanya ketika kita diam sebagai ketua misalkan ya, terus sebagai jubir atau orang-orang yang memang mempunyai profesi-profesi yang harus berbicara di depan publik gitu ya. Misalkan kakak-kakak sebagai ketua Dewan Kerja di satuan atau ketua Dewan Saka, atau kakak-kakak sebagai pradana di ambalannya masing-masing, ini setidaknya harus bisa berbicara minimal di internal satuan kakak-kakak. Makanya ini kakak-kakak public speaking ini sangat penting ya, sangat penting sekali dan sangat urgensi. Dan pramuka, anak-anak pramuka harus mempunyai bakat public speaking untuk mengeksplor dirinya sendiri lewat public speaking ini. Selanjutnya tentang persaingan.
Karena kakak-kakak, ketika kita bersaing dengan orang-orang untuk merebut kesuksesan, ini harus bisa mengekspresikan diri. Nah, tadi kan sudah disampaikan juga, ketika kita mempunyai good speaker atau mempunyai bakat tentang public speaking, kita akan mempunyai nilai jual ya atau nilai saing yang sangat tinggi. Karena ketika kakak-kakak membaca buku, kakak-kakak jangan sampai hanya membaca buku saja. Kakak-kakak membaca buku, kakak-kakak berdiskusi, lalu kakak-kakak harus aksi. Aksinya di mana? Nah, ini karena Pramuka adalah agen perubahan yang memang harus terjun untuk membangun masyarakat. Disinilah kakak-kakak lewat public speaking harus dibangun menjadi good speaker yang sangat luar biasa. Saya yakin anak-anak Pramuka ini pasti ketika turun ke masyarakat bisa berbaur dengan masyarakat, bisa mengetahui bahasa masyarakat seperti apa, dan ini adalah modal kita. Bagaimana kita mempunyai nilai plus untuk satu langkah lebih maju meraih kesuksesan dari pemuda-pemuda yang tidak ikut kepada gerakan Pramuka. Selanjutnya ada pertanyaan-pertanyaan besar biasanya kakak-kakak yang dipertanyakan oleh orang-orang yang memang jarang sekali berbicara atau kurang dalam bakat public speakingnya. Bagaimana saya bisa menjadi pembicara yang baik, kakak? Kan itu kan biasanya, karena saya tuh orangnya introvert. Karena saya tuh orangnya suka diam di kamar. Saya tuh kalau keluar kamar tuh kalau gempa aja gitu. Bahkan banyak kan yang seperti itu. Tapi pertanyaan ini disokong oleh dua. Itu ada mitos kakak-kakak yang menyatakan bahwasanya kemampuan berbicara atau public speaking di depan banyak umum itu adalah karena bakat. Itu mitosnya. Tapi mitos ini bisa ditangkal oleh fakta, yaitu faktanya kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking bisa dilakukan, direalisasikan dengan latihan dan praktek. Coba kakak-kakak sering latihan. Coba kakak-kakak berani dulu lah, minimal kakak-kakak berani dulu berbicara. Karena ketika kita berani, 50% kesuksesan sudah ada di tangan kita. 50%-nya apa? 50% selanjutnya apa? Adalah proses dari latihan, terus kakak-kakak mencoba untuk bagaimana bisa menjadi good speaker. Nah, makanya kakak-kakak harus latihan. Saya punya pengalaman kakak-kakak latihan public speaking itu di depan kaca yang sangat besar. Itu saya melihat ekspresi wajah saya seperti apa ketika berbicara, terus intonasinya seperti apa, terus gerakan tangannya seperti apa, tubuh kita seperti apa. Jadi itu tuh akan tergambar ketika kita nanti berbicara di depan banyak orang. Ini akan menimbulkan kepedean yang sangat besar. Coba kakak-kakak coba di rumah kalau punya kaca itu dipakai untuk latihan public speaking. Meskipun ya selalu disepelekan oleh orang-orang yang memang melihat kita berbicara di depan kaca tuh kenapa kayak orang gila, tapi ini menjadi motivasi kita bagaimana kita bisa melatih diri kita untuk terbiasa dalam public speaking. Nah, ini biasanya teman-teman yang introvert atau orang yang memang kurang dalam kemampuan public speaking ini penyebabnya itu ada rasa takut ya. Tadi ada rasa takut, ada gugup juga, demam panggung. Nah, makanya tadi sampaikan oleh saya, jangan sampai kakak-kakak takut berbicara di depan banyak orang. Biasanya kakak-kakak takut salah. Ya, karena manusia itu tempatnya salah, maka kakak-kakak harus bisa belajar dari pengalaman kesalahan kakak-kakak. Jangan sampai ketika kakak-kakak tidak mencoba, kakak-kakak sudah ciut. Nah, makanya coba dulu. Kalau memang kita salah, kalau memang kita
kedepannya salah, coba dijadikan pelajaran. Karena pengalaman, karena guru terbaik ini adalah pengalaman yang sangat berharga. Itu kakak-kakak ya. Nah, selanjutnya kakak-kakak harus sering-sering latihan, kata saya bukan. Sering-sering latihan. Makanya dari pengalaman buruk kakak-kakak dalam public speaker ya, atau dalam public speaking, kakak-kakak harus melihat ya, mengevaluasi apa yang salah, apa yang kurang, dan nanti ketika kakak-kakak mempunyai kesempatan panggung untuk menjadi public speaking di depan, kakak-kakak sudah terbiasa. Oke. Selanjutnya dalam public speaking atau ketika kakak-kakak berbicara di depan banyak orang, ada beberapa aspek yang harus kakak-kakak sadari ya. Yang pertama itu, kita sedang menyuguhkan omongan. Nah, makanya kita ketika public speaking ini harus sadar bahwasanya kita tuh sedang menyuguhkan omongan nih. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita suguhkan. Jangan sampai kakak-kakak melontarkan kata-kata yang memang menjadi ujaran kebencian, terus menjadi tidak enak orang lain. Ini harus diperhatikan karena sangat penting sekali. Jangan sampai ketika kita berbicara di depan banyak orang menyinggung orang lain, kan itu tidak enak dan tidak etis. Selanjutnya itu ada, kita sedang jadi pusat perhatian, dijaga secara etika. Jangan sampai kakak-kakak sedang kegiatan formal menjadi pembicara, kakak-kakak misalkan, mohon maaf ya, ngupil misalkan, terus sering banyak gagaro atau garuk-garuk. Nah, ini harus disiasati dan diminimalisir ketika kita sedang di depan umum atau sedang menjadi speaker atau orang yang berbicara di depan banyak umum. Terus yang selanjutnya, kita sedang berhadapan dengan banyak orang dengan banyak karakter dan sikap. Ini yang harus kita pahami ketika kita sedang public speaking, kakak-kakak. Kita dihadapkan dengan banyak orang, dengan banyak kepala, dengan banyak pemikiran, dan kita harus bisa menyesuaikan apa yang menjadi suguhan obrolan kita dan bagaimana tanggapan mereka ketika kita ngobrol seperti itu. Nah, ini yang harus disadari. Yang harus disadari dan yang harus dimaklumi oleh kita semua. Jangan sampai kita ngobrol A tapi audiens tidak menerima. Nah, ini menjadi menjadi bumerang juga kepada kita. Itu kakak-kakak. Oke, selanjutnya ada beberapa hal yang penting juga kakak-kakak yang harus dipersiapkan ketika kakak-kakak mempersiapkan public speaking. Itu yang pertama, ada persiapan. Kita harus mempersiapkan dari diri kita dulu. Apakah penampilan kita sudah oke, sudah mantap, sudah rapi, terus apakah suara kita tidak serak, terus apakah raga kita sehat. Ini sebagai bentuk persiapan. Dan yang penting kakak-kakak dalam ngobrol itu harus mempunyai konsep gitu ya. Misalkan kakak-kakak ingin berargumen misalkan di forum terbuka, kakak-kakak minimal mempunyai poin-poin apa yang akan diobrolkan oleh kakak-kakak. Jangan sampai kakak-kakak blank ketika ngobrolnya ke sini. Tak, harus terstruktur. Apa yang menjadi tujuan kita? Misalkan kita kasih prolog dulu, kasih pembahasan, terus sampaikan tujuan kita apa. Seperti itu. Jadi jelas orang lain dapat mengerti apa yang kita obrolkan. Dan yang terpenting ketika public speaking kita harus tegas. Itu kakak-kakak. Terus penyampaian. Nah, penyampaian itu kita harus mempunyai power ketika berbicara. Jangan meleyot lah. Kita harus tegas, intonasi jelas. Terus kita
ketika berbahasa dapat dimengerti. Nah, ini harus menjadi hal yang penting dalam melaksanakan kegiatan public speaking. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Nah, makanya pentingnya evaluasi itu di situ. Apa yang menjadi kekurangan kita ketika tadi perform misalkan, terus apakah obrolan ini tuh mempengaruhi orang lain atau tidak, terus pengaruhnya itu negatif atau positif, terus apakah obrolan tadi itu dapat membangun atau hanya mencaci maki. Ini yang harus diperhatikan oleh kakak-kakak. Oke, dan yang selanjutnya kakak-kakak, saya akan berbagi tips tentang bagaimana sih menjadi good speaker yang baik, atau bagaimana sih tips public speaking. Nah, itu yang pertama, kakak-kakak harus mempersiapkan dan kuasai materi dengan baik. Mempersiapkan materi dan kuasai materi itu. Jangan sampai kakak-kakak, misalkan kakak-kakak ingin presentasi misalkan di kuliah atau di sekolah, kakak-kakak minimal membuat PowerPoint ya, PowerPoint. Jadi membuat poinnya di mana, poinnya apa disampaikan. Terus kakak-kakak harus mempunyai atau menguasai materi yang kakak-kakak akan sampaikan. Nah, ini sangat-sangat penting. Jangan sampai kakak-kakak tidak menguasai materi yang kakak-kakak persiapkan. Yang selanjutnya itu pada saat presentasi atau public speaking ya, kakak-kakak itu harus melihat kelopak mata dari ujung audiens sampai ujung audiens. Kenapa? Itu tips saya tuh biasanya ketika sedang public speaking, ketika saya di depan itu saya lihat dari ujung kanan ke ujung kiri. Dan sama, balik lagi dari ujung kanan ke ujung kiri, saya coba lihat, tatap. Oh, ini banyaknya segini, audiensnya seperti ini. Ini akan menimbulkan kepercayaan diri kita ketika nanti kita sebelum perform untuk berbicara depan banyak umum. Yang selanjutnya, bahasa. Ini bahasa harus dimengerti oleh orang lain. Jangan sampai kakak-kakak ngobrol di kalangan anak TK atau di lansia itu dengan bahasa yang memang gaul-gaul gitu ya. Bahasa, kalau kata sekarang tuh bahasa jaksel gitu misalkan. Itu kakak-kakak coba melihat dulu audiens. Kalau ini audiensnya remaja, berarti kita menyesuaikan dengan bahasa mereka juga. Ini yang penting itu adalah bahasa. Jadi jangan sampai bahasa kakak-kakak ini tidak dimengerti gitu ya. Mungkin kakak-kakak public speaking mau sok-sokan bahasa Inggris, tapi kan ketika audiensnya tidak mengerti, ini menjadi nol besar kakak-kakak. Karena suksesnya public speaking itu dimengerti oleh audiens. Nah, itu karena patokan kita itu audiens tuh tertarik atau enggak dengan apa yang kita obrolkan. Jangan sampai kakak-kakak ngobrolnya A tapi audiens malah Z gitu kan. Ini menjadi permasalahan juga. Terus intonasi penyampaian. Nah, ini penting. Ketika kita tegas harus tegas. Ketika kita semangat berarti harus semangat. Ketika ada obrolan memang sedih ya harus sedih. Jangan sampai kakak-kakak ketika penyampaian semangat kakak-kakak malah sedih. Ini menjadi permasalahan juga. Terus nada kakak-kakak berbicara harus kencang. Meskipun memakai pengeras suara, itu biasanya intonasi kita tuh tetap harus diatur biar audiens ini nyaman dengan apa yang kita sampaikan nantinya. Terus kakak-kakak coba membuat jokes ya. Jokes itu seperti ya kayak ngejok lucu gitulah. Nah, ini coba dikonsep juga oleh kakak-kakak. Dan jangan sampai jokes ini
malah merusak ketika kakak-kakak public speaking. Tapi harus dirangkai, apakah joke ini tepat atau tidak gitu ya. Apakah kita melontarkan bercandaan ini di publik itu pantas atau tidak, akan diterima atau tidak. Nah, itu harus berpikir ke situ. Nah, itu akan menarik ketika public speaking kita ada nuansa jokesnya itu, ini akan menarik kepada audiens. Nah, tips selanjutnya itu adalah kita coba interaksi dua arah dengan audiens. Nah, ini akan menarik kakak-kakak. Jangan sampai kakak-kakak nereleng hayo gitu ya, berpidato tanpa berinteraksi dengan audiens. Nah, ini akan membuat audiens ngantuk dan bosan biasanya. Jadi cobalah interaktif. Coba ini ngobrol ke sini, coba ini ngobrol ke sini. Nah, ini interaktif gitu. Jadi enak. Nah, dan juga biasanya itu dalam hal-hal dua arah seperti itu, coba ada tanya jawab. Minimal kakak-kakak bertanya tentang apa yang sudah kakak-kakak sampaikan sebelumnya. Selanjutnya itu kesimpulan. Jadi disimpulkan, jangan sampai kakak-kakak ngobrol kesana kemari, tapi kakak-kakak tidak disimpulkan. Nah, ini menjadi bahaya juga kakak-kakak. Nah, yang selanjutnya itu adalah tips dari saya. Jangan sampai kakak-kakak tidak berani untuk mencoba lah. Jadi saya harapkan kakak-kakak berani untuk mencoba itu dulu ya. Coba tips ini. Kalau kakak-kakak punya tips lain juga, kakak-kakak boleh komen ya di video ini. Punya tips ini boleh, biar bisa menjadi referensi semua orang gitu ya. Yang selanjutnya itu adalah hal yang tidak boleh dibicarakan ketika kita public speaking. Itu yang pertama, kakak-kakak jangan sampai menyampaikan hal yang sudah diketahui oleh orang lain. Misalkan kakak-kakak memberikan informasi, tapi informasi itu tuh sudah basi dan sudah banyak diketahui oleh orang lain. Jangan sampai seperti itu, karena itu akan menyebabkan kebosanan dan menyebabkan tidak fokusnya audiens, dan tidak akan memperhatikannya audiens kepada kakak-kakak ketika kakak-kakak berbicara di depan banyak orang. Selanjutnya, yang tidak ingin audiens ketahui. Nah, ini menjadi permasalahan juga. Jangan sampai audiens nggak mau ngebahas hal-hal yang memang mereka tidak mau, tapi kakak-kakak malah dibahas. Yang ada ketika kakak-kakak saat public speaking bukan malah tepuk tangan, malah dilempari. Nah, itu yang menjadi permasalahan. Selanjutnya kakak-kakak, kita dalam public speaking ini harus bisa berani dulu lah. Berani dulu, jangan sampai kakak-kakak tidak berani untuk mengekspresikan diri kakak-kakak ya, seperti itu. Jadi saya harap kakak-kakak bisa belajar di satuannya masing-masing. Minimal ya, kakak-kakak menjadi pemimpin apel atau jadi pembina apel saat apel latihan gitu ya. Jadi kakak-kakak di satuan ketika latihan, sebelum latihan ada apel dulu. Coba kakak-kakak mencoba meminta kepada kakak pembina untuk setiap anggota di satuan ini menjadi pembina apel, menyampaikan informasi apa yang akan dilakukan saat latihan, terus apa saja informasi, misalkan informasi tentang keadaan ambalan satuan kakak-kakak seperti apa. Ini akan menjadi wahana belajar yang sangat menarik. Saya harap kakak-kakak bisa belajar di satuannya masing-masing. Terima kasih kakak-kakak atas waktu kakak-kakak. Mohon maaf bila penyampaian saya kurang berkenan. Semoga kita semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat, tetap belajar, jangan puas dengan ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan sangat luas sekali. Situ kakak-kakak. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.
Ya, kakak-kakak, karena ini adalah geladian pimpinan satuan, jadi kakak-kakak ini adalah pemimpin yang dituntut ya. Karena tadiku sesuai ya, kita itu tuntutan sebagai profesi itu harus mempunyai bakat public speaking. Nah, pemimpin itu dilihat bagaimana dia berbicara di publik. Nah, jadi kakak-kakak, ketika kita menjadi pemimpin, ini menjadi tuntutan bagaimana kita harus bisa berbicara di depan publik. Karena pemimpin ini adalah etalasenya organisasi. Karena orang lain ketika melihat organisasi itu melihat ketuanya dulu. Kalau pemimpinannya gini, ngobrolnya gini, pasti ke bawahnya juga sama. Nah, ini biasanya seperti ini. Ketika pemimpinnya tegas, pemimpinnya bagus ketika public speaking, ketika sambutan. Dan kalau di tataran organisasi mahasiswa itu biasanya kakak-kakak ketika ada mahasiswa baru, seluruh ketua organisasi ini orasi di depan mahasiswa baru ini. Jadi tertarik ya. Jadi ketika melihat kita orasi gitu dengan semangat, terus bahasanya enak, intonasinya hebat, itu tuh akan terpatri. Terpatri itu kalau dalam bahasa Sunda tuh tertarik gitu. Itu tuh backgroundnya dari organisasi mana sih gitu kan, gitu. Ketika kita bagus public speakingnya, ditanya oleh orang lain, kamu aktif di mana? Saya aktif di sini, pembinanya ini, background organisasi saya ini, saya juga mau masuk. Ini menjadi daya tarik untuk orang-orang lain atau pemuda-pemuda yang memang belum tertarik masuk atau tergabung dalam gerakan pramuka. Nah, itu kakak-kakak. Oke. Jadi tetap semangat kakak-kakak, jangan sampai kakak-kakak kendor. Karena geladian pimpinan satuan ini adalah wahana untuk kakak-kakak belajar menjadi pemimpin yang hebat. Nah, bagaimana pemimpin yang hebat dinilainya? Salah satunya dengan public speaking yang baik.